Kita harus belajar ini. Kalau Yesus berkata mengasihi dia dengan akal, itu pengetahuan akan firman. Pengetahuan akan kebenaran firman Allah ini satu bukti kita menyatakan kasih kita kepada Allah. Maka perlu kita mengasihi dengan akal. Kalau dulu masa Israel, kasihilah kepada Allahmu dengan jiwamu, dengan hatimu yang tulus dan ikhlas, cukup. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam sebagai kita bangsa kafir harus mengasihi Tuhan dengan akal kita. Amin. Maka perlu kita belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menunjukkan akal kita ini, pikiran kita ini juga turut mengasihi Tuhan. Nah, coba kita lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-23 tadi. Ya, ayat 37, apa itu kasih yang terutama? Nanti kita akan melihat seluruh yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan akal, dengan jiwa kita, dengan akal kita, dengan hati kita. Nanti kita akan belajar itu di dalam firman Tuhan. Mari, coba kita melihat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 itu tentang kasih yang terutama itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal. Ya, puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. Jawab Yesus kepadanya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu di dalam ayat yang lain ditambahkan satu lagi. Dalam Injil Lukas kalau nggak salah ditambahkan itu surat di Alkitabmu. Jadi ada 4 cara kita mengasihi Allah. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal kita, ditambah dengan kekuatan. Dapatkah kita menunjukkan itu kepada Tuhan? Itu kasih agape. Jadi kalau kita bicara kasih, jangan bicara kasih oleh karena hubungan persahabatan. Kalau kita bicara tentang kasih, jangan kita bicara oleh karena hubungan hasrat. Kalau kita bicara kasih, jangan bicara tentang hubungan darah. Anak dan bapak, adik dan abang, itu perlu, ya perlu. Tapi sesungguhnya kasih yang mau kita kejar dalam kehidupan kita adalah kasih agape. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, buah 100 kali lipat. Bisa apa? Bisa kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita, serta dengan kekuatan kita. Maka itulah yang kita bisa tunjukkan buah 100 kali lipat di hadapan Allah. Kita bisa mengasihi Dia dengan seterusnya. Puji Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa mempraktekkan itu di dalam firman kita? Kasih untuk Allah ini. Tuhan telah tuliskan itu kepada bangsa Israel dengan 10 hukum. Dengan 10 hukum Taurat. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran itu ya. Coba kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 20. Perhatikan dengan baik-baik seluruh yang dikasih Tuhan. Kalau kita benar-benar memiliki kasih kepada Allah dengan segenap hati kita dan juga dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, serta dengan kekuatan kita, maka 4 dari hukum Taurat ini harus kita buktikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 dimulai. Puji Tuhan. Ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga tadi. Ya, teruskan. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Teruskan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, ayat yang ke-7 teruskan. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, teruskan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, di situ kita melihat dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Kalau kita mengasihi Allah, maka di dalam hati kita dan pikiran kita tidak boleh ada Allah yang lain. Amin. Amin. Artinya apa seluruh yang dikasih Tuhan? Kalau Allah berkata, jangan ada Allah yang lain dalam kehidupanmu, artinya Tuhan itu harus yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Tidak boleh yang lain yang terutama, tapi
Tapi Allah harus yang menjadi terutama dalam hidup kita. Amin. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan ada Allah lain yang mengganggu hati dan pikiranmu. Di saat ada Allah lain yang mengganggu hati, di saat ada Allah yang lain yang mengganggu pikiranmu, di saat ada Allah yang lain mengganggu jiwamu, maka kamu tidak akan pernah sempurna mengasihi Allahmu. Kamu tak pernah mengasihi Allahmu dengan akal budi dan juga kekuatan. Maka itulah yang membuktikan harus yang nyata dalam kehidupan kita. Bukankah sekarang ini kita banyak melihat kehidupan orang percaya memiliki Allah lagi dalam kehidupannya, tanpa mereka tidak menyadari mereka sudah beralahkan ini, beralahkan itu, dan yang paling banyak kita melihat hari-hari ini begitu banyaknya kehidupan manusia beralahkan mammon. Kristenkah itu Kristen? Orang percaya ke mereka itu orang percaya. Tetapi kita melihat seperti yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyaknya sekarang manusia menggantikan Allah yang sesungguhnya dengan Allah yang tidak sesungguhnya. Artinya begitu banyaknya kehidupan orang percaya sudah beralahkan uang mammon dalam kehidupannya dan melupakan Allah yang sesungguhnya. Maka itu orang yang tak pernah mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Mammon ini kuat tuh. Uang ini kuat mempengaruhi kehidupan iman kita. Kalau kita melihat sekarang situasi yang terjadi kan, siapa ini? Apa itu? Siapa? Nama Brigjen Brigjen Sambo. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Semua bisa menjadi terlibat, semua bisa mengorbankan masa depan, semua bisa mengorbankan jabatan karena begini. Berapa orang yang terlibat dalam kasus itu? Semua itu karena uang. Seandainya kita bisa memahami tentang kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, yaitu mengutamakan Allah dari segala apapun yang ada dalam dunia ini, kita tak pernah akan mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin. Amin. Tapi lihatlah keadaan manusia. Oleh karena uang, orang meninggalkan iman. Oleh karena uang, orang tidak bisa beribadah. Oleh karena uang, oleh karena mammon itu semua yang menguasai hati dan pikirannya. Dia bangun Allah yang lain dalam kehidupannya. Tuhan tadi berkata, jangan kamu membuat patung yang menyerupai aku, baik di bumi maupun di darat, kata Tuhan. Tetapi banyaknya kehidupan manusia membangun Allah lain dalam kehidupannya. Bagaikan firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Mereka membangun dalam kitab apa itu yang berbaru ini, kitab Hosea ya. Kitab Hosea, kejatuhan umat bangsa Israel itu membangun patung-patung yang lain dari berkat-berkat yang diterima dari Tuhan. Seringkali berkat yang kita terima dari Tuhan, seringkali berkat-berkat Allah yang kita terima dari Tuhan, tetapi membangun pribadi Allah yang lain dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar kita membangun apa? Membangun pribadi patung yang menyerupai Allah itu. Artinya sampai kita berharap kepada yang bukan daripada Allah. Maafkan saya mengatakan itu. Usahamu itu bisa membuat kamu menjadi orang berhala. Di saat kita membangun satu usaha, di saat usaha itu sudah menjadi besar sukses, dan oleh karena kesuksesan yang kita miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Oleh karena berkat-berkat Tuhan yang kita terima daripada Tuhan, tapi kita bangun usaha kita luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang usaha ini begitu banyaknya orang meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, dia lebih banyak berpengharapan kepada usahanya daripada Allah. Kepada Allah itu membangun patung, membangun Allah yang lain, bagaikan patung-patung yang menyerupai Tuhan. Jangan kita menganggap usaha kita ini tidak bisa menjadi Allah lain dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Oh, orang berkata, dia kan harus usaha, harus makan. Iya, tidak ada yang melarang kita berusaha. Semua kita harus bekerja. Paulus berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Semua harus bekerja. Tapi kita harus mengatur bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan dan segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, cuma di tempat ini saya melihat kesetiaan dalam ibadah itu harus meninggalkan usaha.
Pak Anugerah saya melihat ini, aku pulang dari perjalanan sementara. Jam 4 pagi saya lihat sudah ditutup kiosnya. Hari Rabu, hari Jumat, saya melihat dia kiosnya sudah tutup. Begitu juga kios Pak Ibu saya lihat kiosnya sudah tutup untuk mengejar ibadah. Jangan sampai ada patung lain, Allah lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati. Jangan bangun patung-patung menyerupai Allah. Artinya jangan taruh pengharapanmu kepada usahamu daripada Allah yang telah memberikan berkat itu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, buat 100 kali lipat hidup kamu. Saya merasakan itu, saudaraku. Banyak seorang hamba Tuhan hari-hari ini keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan karena mau. Kami beberapa kali mendapatkan tawaran di tempat ini, tetapi dengan jalan harus keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ada yang ngajak masuk di dalam ajaran ini, ditawari ini dan itu. Ada yang mengajak buat seperti ini, mendapatkan uang nanti sekali setahun 50 juta rupiah, hanya sekedar mengumpulkan sesaat anak-anak kecil. Semua tawaran itu tapi harus keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Tidak sedikit hamba Tuhan mengharapkan manusia ketimbang mengharapkan pribadi Allah. Ada orang manusia yang mengharapkan orang kaya. Dia kenal sama orang kaya. Orang kaya itu menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Dia ambil hatinya, dia jaga hatinya, tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Allah, dia menjaga hatinya. Dia takut saat orang kaya itu mengenal firman Allah, dia akan keluar. Bukan itu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya, jangan sampai membuat ada Allah lain dalam dirinya. Amin. Kata lain, jangan ada pengharapan kita kepada yang lain itu. Oleh bisa kita berharap dari usaha kita, tetapi di balik semua usaha itu ada Tuhan yang akan memberkati kita. Tadi saya sudah mengatakan semua kata Tuhan. Walaupun Mas sendiri menjalankan itu tadi, tapi kata karena Tuhan. Itulah yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Semua karena Tuhan. Ada usaha karena Tuhan. Kita bisa makan karena Tuhan. Walaupun dari usahamu kita bisa makan, dari usaha bisa menyekolahkan anak, dari usaha bisa bangun rumah, tetapi kita harus berkata semua karena Tuhan. Amin. Itulah bukti kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga segenap jiwa. Harus kami kerja, harus. Tetapi jangan karena pekerjaan sengaja kita tinggalkan Tuhan. Sekali kata, jangan mulai karena pekerjaan sengaja tinggalkan Tuhan. Bekerja harus bekerja. Orang yang bekerja ada pimpinan, patuh pemimpin. Tetapi bukan berarti kita melanggar perintah Tuhan saat kita bekerja oleh karena aturan satu pimpinan. Tuhan berkata, jangan sampai kita sengaja tidak beribadah. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jangan takut di saat mereka tutup jam 4, besok bisa Tuhan tambahkan langgaran 2 kali lipat. Amin. Anugerah. Puji Tuhan. Saya mau tanya, pas setelah Bapak tutup jam-jam 4 atau jam 3 hari Rabu Kamis, makan ya Bapak? Makan. Buktinya saya lihat gemuk. Di bawah itu gemuk. Dulu masih kurus. Sekarang itu membuktikan kita di pihak Tuhan. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya juga mengajarkan itu kepada anak-anak itu. Utamakan ibadah. Bekerja yang bekerja. Kalau pemimpin berkatakan harus bekerja hari Minggu kerja, Tuhan tahu itu. Tapi jangan lupa di tempat kerjamu kamu berdoa kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Jangan ada Allah lain. Jangan bangun Allah lain yang menyerupai Allah dalam kehidupanmu. Kedua dikatakan pelihara sahabat yang diberikan Tuhan. Amin. Apa itu sahabat? Sahabat artinya perhentian. Pergunakan waktu untuk Tuhanmu. Berhenti dalam Tuhan. Kita tidak terobsesi dalam sahabat lahiriah. Karena Tuhan berkatakan sahabat dari segala sahabat dia anak domba Allah. Artinya sahabat itu kita harus belajar mengambil kesempatan untuk berhenti dalam Tuhan.
Kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan rumah, datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan satu sabar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berhenti dengan Tuhan. Amin. Itu sahabat sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang sahabat lahiriah, banyak hal aturan. Kalau sahabat lahiriah itu membawa Alkitab ini bukan boleh. Karena orang yang bersahabat, kalau menurut aturan bangsa Israel, tidak boleh membawa lebih dari 1 kilogram dan tidak boleh berjalan lebih dari 1 kilometer. Itu sahabat. Dan tidak boleh membakar api. Tapi kalau sekarang sahabat dilakukan sudah bakar api, membawa kendaraan. Kalau aturan sahabat, jasmani itu tidak boleh. Maka kita lebih cenderung kepada sahabat rohani. Amin. Hati jiwa kita bisa beribadah berhenti untuk dunia. Kita fokus itu. Amin ya. Itu sahabat. Itu sahabat. Puji Tuhan. Yang itu tadi 3 ya. Yang selanjutnya dikatakan kasih, yang dikatakan agape, kasih yang bernilai 100 kali lipat itu, yaitu dikatakan kasihilah sesamamu seperti diri. Wis, oh ini pasti kita banyak teguran. Saya juga bisa tertegur dalam kasih ini saudara Kristus. Sekali lagi saya katakan, inilah perjuangan kita. Amin. Amin ya. Amin. Ini yang menjadi perjuanganku, perjuangan saudara. Ayo kita lihat kembali dalam Matius berapa itu. Haleluya. Selanjutnya ayat berapa? Ayat 39. Dan hukum kedua, ya puji nama Tuhan. Dan hukum kedua, terus kan? Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini dalam 2 batu yang sebelah. Tadi saya katakan tunjukkan dulu kembali sering dalam apa? Dalam tabernakel itu. Ya. Perhatikan ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini kan 2 batu ini kurang jelas sih. Sebenarnya ada fotonya itu dia yang besarnya. Ya ada ya. Ya, ini dia ya. Batu ini batu. Jadi isi dari batu ini mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Satu sebelah mengasihi Allah, sebelah lagi mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sebenarnya ini bukan di luar ini di dalam ini, dalam terbunya. Tapi kalau di dalam dibuat tidak nampak kan, maka dibuat di sini. Tapi ini ada di sini. Ini 2 batu. Mengasihi manusia seperti diri sendiri. Wah, siapa bisa? Coba kita lihat dalam kitab Keluaran bagaimana Allah menguraikan itu. Ya, bagaimana kita tahu menguraikan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita lihat ini ya. Yuk kita lihat dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, 13, 14, dan 17. Ya, puji nama Tuhan. Perbaikilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Nah, perhatikan ini, para anak-anak. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, memiliki kasih agape dalam kehidupan kita, artinya memiliki buah angka 100 kali lipat kasih seperti Allah mengasihi kita. Dikatakan di sini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Salah satu bukti kita memiliki kasih agape itu, dapat kita memberikan hormat kepada ayah dan ibu kita, orang tua. Hormati ayah dan ibu ya. Amin. Amin. Jangan lawan-lawan orang tua itu. Jangan melawan-lawan sama ayah dan ibu itu. Kalau orang lain mengatakan dia adalah ibu itu mengandung engkau 9 tahun, 9 bulan. Itu kan sugesti namanya. Ya Allah. Tapi kalau aku mengatakan, kalau karena kau dikandung 9 bulan sehingga kau bisa mengasihi orang kamu, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita ingin mengasihi orang tua kita, semua dasarnya harus berdasarkan firman Allah. Karena firman yang kita miliki, karena firman Allah yang berbuah 100 kali lipat dalam kehidupan kita, tidak bisa mengasihi orang tua kita dengan cara hormati dia.
seorang Hela, kalau kamu mengatakan Hela itu apa? Hela, apa? Hela sama dengan orang tua. Seorang Hela hormati mertua laki-laki dan mertua perempuan. Permen, apa karo apa itu permen? Permen, apa? Adi, permen. Kalau orang Batak, permen. Hormati mertua kita. Satu bukti ada kasih dalam kehidupan kita. Di saat seorang menantu bisa menghormati orang mertuanya, seorang menantu bisa menghormati mertuanya, itulah menunjukkan ada kasih daripada Allah. Bukan didorong, bukan pula dikandungkan, bukan karena sesuatu apa, bukan karena aturan ada tidak, tapi karena firman ada dalam hati saya bisa mengasihi orang tua dan hormat kepada dia. Kalau sekarang kita melihat bertua, permain sedikit ditegur, karena sebenarnya bertua apa kan bertujuan kita belajar bersungguh-sungguh sama mertuanya, benci sama mertuanya, sakit hati sama mertua, itu harus kita jaga. Sakit hati sama orang tua. Bagaimana kita bisa berbuat 100 kali lipat di saat kita tidak bisa menghormati orang tua kita, tidak bisa mengasihi orang tua kita sebagai pribadi manusia yang sama dengan saya. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu luar biasa. Itu bukan saya yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan. Amin. Harus kita hormati. Itu bukti, salah satu bukti masih ayah dan ibu kita. Kalau si saya diperintah, ya ma, jangan melawan. Karena anak sekarang ini suka melawan. Kenapa kita berhenti? Ini marahin. Jadi ini termotor aja sih ya. Ada gimana ini? Misalnya ini, Bapak yang bilang, ya itu hanya prinsip. Ya, semua kita yang ada sebagai anak, tidak ada yang tidak menjadi anak di sini. Mungkin orang tua kita sudah tidak ada, bersyukurlah. Tidak ada menjadi beban. Pikiran, maksud saya pikiran. Ya. Kalau ayah masih punya orang tua, menjaga hatinya lah supaya jangan marah bertuaku ini nanti. Harus saya hormati. Di waktu makan harus saya tanya-tanya. Apa sih beratnya kita memberikan yang terbaik sama orang tua? Perjuangan itu yang harus selalu dilakukan dalam diri kita. Rupanya itu bukti kasih agape. Di saat kita bisa memberikan terbaik dari Tuhan. Kalau sekarang kita luar biasa, di saat anaknya memberikan sesuatu yang terbaik buat bertuah, datang permen. Itulah macam apa salah kita buat yang terbaik bagi sesama manusia. Tuhan tadi berkata, kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sampai seperti diri sendiri. Dengan kata lain begini, untuk diri kita ini, kita harus banyak berkorban. Bukankah kita banyak mengorbankan sesuatu untuk saya, untuk pribadi kita? Tuhan mengatakan, untuk orang lain pun kamu harus mau berkorban. Sampai Tuhan mengatakan, kasihilah musuh. Sampai disitulah pernyataan kasih itu dan itu. Tuhan tidak mengatakan bencilah musuh, tapi Tuhan katakan kasih. Saya harus berbangga seperti itu. Kalau ada yang menyakiti hatiku, selama aku bisa berdoa bagi mereka, itu kasih. Tetapi di saat kita tidak bisa berdoa karena musuh kita, bahwa kita sudah kehilangan kasih, kita bisa berdoa. Jangan doakan kehancuran, tapi doakan keselamatan.
yang Tuhan yang inginkan dalam diri saya, saudara, supaya buah angka 100 kali lipat itu ada di dalam diri kita. Saya sampai hari ini jujur dengan Tuhan, setiap orang yang mungkin masih benci kepada saya, demi Tuhan, saya bisa menangis berdoa kepada mereka. Saya mengatakan dalam hati, apakah ini kemurahan Tuhan atau tidak? Tapi saya tahu itu kemurahan Tuhan. Karena Tuhan menuntut bagaimana hidup dalam kasih. Berdoa menangis, berdoa mereka. Jangan sampai Tuhan mereka kehilangan kasih karunia yang Kau berikan. Kita harus mampu seperti apa yang dikatakan firman, ya, kasih hormati orang tua, kasih sesama seperti diri sendiri. Terus kan ayat yang ke-13 apa yang dikatakan di sana? Terus kan, ya, jangan membunuh, jangan membunuh. Saya akan uraikan ini membunuh. Dalam 1 Yohanes itu dikatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah jangan benci. Hati kita ini harus sudah sangat sampai benci. Salah satu bukti kebencian, menginginkan kematian, menginginkan kehancuran. Kalau ada di antara kita menginginkan kehancuran sesama kita, itu kebencian, itu dendam. Kalau ada menginginkan kematian di antara saudara kita, itu kebencianmu, itu dendam dalam hati. Mungkin saudara bisa menunjukkan sikap yang mengasihi dengan sayang, dengan pelukan, dengan perbuatan itu dan ini. Tetapi balik itu ada hati. Kita menginginkan kehancurannya, kita menginginkan kematiannya, kita menginginkan kerusakannya. Itulah kebencian yang terselubung, dendam yang terselubung, yang harus kita sucikan dari hati kita. Jangan kita mempertahankan itu. Kita tidak boleh menjadi kehidupan yang munafik di hadapan Allah. Kita pura-pura mengasihi seseorang dengan perbuatan baik, tetapi hati kita penuh dengan kebencian. Sebab apa? Sebab yang kedua, kita inginkan kematian, kita inginkan kehancurannya, kita inginkan kerusakannya, kita inginkan masa depannya hancur. Itu satu kebencian yang sangat begitu biasa dalam hati manusia. Itu bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan saya dan saudara itu tidak jadi. Ada orang yang menyakiti kita. Kita harus belajar berkata, biarlah itu ada bagi saya, supaya saya dipulihkan oleh Tuhan. Biar itu ada bagi saya, supaya aku bisa membenahi kehidupan saya. Anggaplah itu semua menjadi jalan langkah kehidupan kita untuk menempuh kasih sempurna. Kita tidak bisa mendapatkan kasih sempurna kalau tidak ada orang membenci kita. Ingat yang saya katakan itu. Tetapi saat ada orang membenci saya, di saat ada orang sakit hati kepada saya bisa menerima, bisa mengampuni dia, dan dengan segala hati, itulah akan menyempurnakan kasih dalam pribadi saya. Amin. Itu akan mendatangkan kasih 100 kali lipat itu. Jangan katakan saya tidak dibenci, kita sekarang tidak. Berdiam aja katakan, ini ujian tentang kasih bagi saya. Ujian kasih itu akan teruji. Yang mungkin kita tidak bisa merendahkan diri seperti pertemuan merendahkan diri semalam kita tidak dapat merendahkan hati. Datang pun saya. Mungkin belum saatnya, tapi hati menjaga. Jangan sampai ada kepahitan. Jangan sampai ada benci dendam. Belajar kawan belakang. Manakah siapa? Saya mengatakan kepada saudara, di saat saudara bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti saudara, maka roh benci dendam itu, roh sakit hati itu akan hilang. Bawa selalu berdoa, Tuhan ampuni, Tuhan tolong ampuni, tolong. Kita tidak boleh bertahan.
kasih itu harus mengasihi seperti diri sendiri, tidak ada. Amin. Itu tuntutan kasih agape itu. Jangan engkau membunuh. Teruskan ayat yang ke-14, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan berzina. Teruskan ya. Jangan berzina. Jangan berzina. Berzina itu jangan sampai kau menyakiti orang lain oleh karena hawa nafsu. Perzinahan ini salah satu yang menguasai dan merontokkan iman banyak orang Islam, termasuk orang. Saya tidak bisa menyembunyikan. Adakah orang yang kuat tentang zina? Roh zina ini tak mengenal siapa, mau muda, mau tua, mau pendeta, mau jemaat, mau tua, mau penatua, imam. Roh zina itu tidak mengenal pribadi seseorang. Maka saya mengatakan, bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri di saat roh zina ini menguasai kita. Maka saya mengatakan kepada saudara, milikilah benih yang bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat dengan iman dan pengharapan itu. Untuk mencapai kasih itu harus ada iman. Untuk mencapai kasih itu harus ada pengharapan dalam hidup kita. Tidak akan bisa terima yang semua. Teruskan, saya tidak perlu lama di sini karena sudah 12. Ya teruskan, Jangan mencuri. jangan mencuri. Tuhan katakan seorang pencuri tidak dirinya tidak ada kasih. Kalau kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, itu membuat orang lain sengsara dan kita bahagia. Di situ tidak bisa kita menunjukkan mengasihi dia, mengasihi seperti diri kita sendiri. Di saat kita mau mencari keuntungan kita, tetapi untuk memberikan orang menderita. Jangan ambil hak orang lain. Di saat kita mengambil yang bukan hak kita, kita sama dengan kehidupan yang tidak ada kasih. Sebab apa sesuatu yang dikasih? Sebab roh pencurian ini Tuhan katakan tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Artinya kerajaan Allah tidak ada di dalam hati seorang pencuri. Janganlah mencuri. Amin.